Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berpuasa, berpantang, dan bermati raga pada masa Prapaskah ini. Kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu menjalankan puasa dan pantang dengan baik. Kami juga mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami semakin dekat dengan Dikau dengan cara membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai petunjuk dan arah hidup kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Pada minggu Prapaskah yang pertama ini, penginjil Lukas menampilkan 3 godaan dari iblis kepada Yesus di padang gurun. 3 godaan itu antara lain, yang pertama, iblis mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Cobaan yang kedua, iblis memperlihatkan segala kuasa di dunia ini, dan ia meminta kepada Yesus untuk menyembahnya.
Dan jika Yesus mengikuti permintaan iblis itu, maka semua kuasa itu akan diberikan kepada Yesus. Kemudian cobaan yang ketiga, yaitu iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, lalu menyuruhnya menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah itu ke bawah. Kata iblis, jika engkau menjatuhkan dirimu dari atas bubungan bait Allah ini ke bawah, Tuhan Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menjawab 3 godaan ini dengan sabda Tuhan. Yesus katakan, dalam firman dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Yang kedua, Yesus katakan dalam firman, engkau harus menyembah aku. Nah, inilah jawaban Yesus bahwa setiap godaan mesti dijawab dengan firman Tuhan. Jadi dalam masa Prapaskah ini kita diharapkan untuk lebih tekun membaca firman Tuhan, supaya jika kita mendapat cobaan, tantangan, dan rintangan, kita mesti mendasar pada sabda Allah itu sendiri. Sabda yang memberi petunjuk kepada kita untuk bertindak sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam cobaan. Selain itu juga kita mesti mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam masa Prapaskah ini, agar kita selalu mendengarkan sabda Allah, selalu mendengarkan kehendak Allah, mendengarkan kehendak Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemudian kita berusaha untuk melaksanakan itu di dalam kehidupan harian kita. Tentu semua orang tahu masa Prapaskah itu masa di mana kita berpantang dan berpuasa. Berpantang berarti kita berusaha untuk menekan keinginan kita untuk menikmati sesuatu. Sedangkan puasa berarti kita makan kenyang sehari. Ini tujuannya apa? Supaya kita bermati raga, mengandalkan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga supaya apa yang kita miliki itu kita bisa bagikan kepada sesama. Atau boleh dikata kita beramal di dalam masa Prapaskah ini, sehingga kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mendengarkan sabda Tuhan, bermenung, berpuasa, dan berpantang di dalam masa Prapaskah ini, agar kita lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan di dunia ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kekuatan untuk mampu menghadapi cobaan dan rintangan di dalam hidup ini. Semoga kami tidak tergiur dengan cobaan-cobaan itu, tetapi kami selalu berdiri di atas firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi tantangan-tantangan itu dan melewatinya, karena Engkau senantiasa beserta kami. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu membuat kami selalu setia kepadamu, selalu mendengarkan firman-Mu, dan selalu melaksanakannya di dalam hidup kami untuk mendekatkan diri dengan-Mu. Inilah harapan kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin.